Dan pada video kali ini saya akan membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam mengenai perencanaan tes kognitif. Pada video perencanaan tes kognitif yang pertama, kita telah mengetahui konsep dan cara menghitung P atau taraf kesukaran butir, D atau daya diskriminasi butir, dan E yaitu mengenali efektivitas distraktor yang baik dari suatu butir. Nah, sebelum kita mencoba untuk mengaplikasikan konsep dan perhitungan P, D, dan E, mari kita memahami terlebih dahulu langkah-langkah analisis butir tes kognitif berikut ini. Pertama-tama, kita perlu menentukan dan mengetahui nilai dari D. Apabila nilai dari D yang didapatkan berada di bawah 0,2, maka butir tersebut langsung dinyatakan gugur atau tidak digunakan. Sedangkan nilai D yang berada di antara 0,2 hingga 0,39 memerlukan adanya revisi. Namun, apabila nilai D yang didapatkan lebih dari atau sama dengan 0,4, kita dapat melanjutkan dengan melihat nilai P. Apabila nilai P yang ditemukan berada di atas 0,6 atau di bawah 0,3, maka butir tersebut diperlukan untuk direvisi. Apabila nilai P berada di antara 0,3 hingga 0,6, maka kita dapat lanjut dengan melihat E atau efektivitas dari setiap distraktor butir. Apabila ada distraktor butir yang tidak sesuai dengan syarat distraktor yang baik, atau bahkan semua distraktornya tergolong buruk, maka butir tersebut perlu untuk direvisi. Namun, apabila semua distraktor dan butir tersebut dinyatakan baik, maka butir tersebut dapat digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 langkah yang diperlukan untuk mencermati dalam menyimpulkan apakah suatu butir dapat atau tidak dapat digunakan. Sekarang mari kita lanjut pada latihan soal. Tentukan nilai P, D, dan E dari setiap butir, lalu simpulkan. Berikut ini merupakan tabel soal yang mana terdiri atas 20 subjek penjawab dengan 5 butir soal yang masing-masing butirnya memiliki 4 pilihan jawaban beserta 3 distraktornya. Penyelesaian. Pertama, tentukan nilai D dengan menjumlahkan banyak penjawab benar dari setiap butirnya dan menjumlahkan jawaban benar dari setiap subjek. Kedua, tentukan berapa banyak jumlah kelompok tinggi atau KT dan kelompok rendah atau KR. Anda bisa menggunakan metode 27% ataupun median. Di sini saya menggunakan metode 27%. Sehingga 27% dari 20 orang penjawab ditentukan dengan cara sebagai berikut ini. 27 dibagi 100 dikali 20 sama dengan 5,4. Namun karena hasil ditujukan sebagai orang, maka hasil dibulatkan menjadi 6 orang untuk masing-masing kelompok tinggi dan rendah. Kemudian, yang ketiga, setelah mengurutkan data berdasarkan jumlah penjawab benar terbanyak hingga tersedikit, kita perlu untuk mengelompokkan yang mana yang masuk dalam kelompok tinggi dan kelompok rendah sesuai perhitungan 27% tadi. Nah, sebanyak 6 subjek dari nomor 1 hingga 6 yang merupakan subjek-subjek yang memiliki jumlah jawaban benar terbanyak atau nilai tertinggi digolongkan sebagai kelompok tinggi. Sedangkan subjek nomor 15 hingga 20 yang merupakan 6 subjek dengan nilai terendah digolongkan sebagai kelompok rendah. Baik, sekarang kita sudah dapat menghitung nilai D untuk setiap butir. Mari kita mulai dari nomor 1. Diketahui jumlah penjawab benar sebanyak 12, jumlah penjawab benar 20, jumlah penjawab benar dalam kelompok tinggi sebanyak 5, jumlah kelompok tinggi sebanyak 6, jumlah penjawab benar dalam kelompok rendah sebanyak 1, jumlah kelompok rendah sebanyak 6. Rumus D adalah
P kelompok tinggi dikurang P kelompok rendah. Sehingga 5/6 dikurang 1/6 menghasilkan D sama dengan 0,667. Karena nilai D yang didapatkan lebih besar dari 0,4, maka kita lanjut ke perhitungan P. Rumus P adalah jumlah penjawab benar dibagi dengan jumlah penjawab. Sehingga 12 dibagi 20, P sama dengan 0,6. Karena nilai P yang didapatkan berada di antara 0,3 hingga 0,6, maka kita lanjut untuk memeriksa efektivitas distraktor butir nomor 1. Butir nomor 1 yang memiliki kunci jawaban D memiliki ketiga distraktor yang perlu diperiksa, yaitu distraktor A, B, dan C. Yang mana ketiganya merupakan distraktor yang baik karena adalah distraktor yang dipilih oleh subjek penjawab dan dipilih lebih banyak oleh kelompok rendah dibandingkan dengan kelompok tinggi. Oleh karena semua distraktor baik dan dipenuhinya D dan P, maka butir nomor 1 ini disimpulkan baik untuk digunakan. Untuk butir nomor 2 dan 5, silakan teman-teman selesaikan sebagai latihan soal, kemudian dicocokkan dengan jawaban dari teman-teman kalian yang lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Thanks for watching.